Puji nama Tuhan, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam program Pastor Talk di hari ini. Sebelum kita beraktivitas di pagi hari ini, izinkan firman Tuhan memandu perjalanan kita untuk kita bisa melihat karya-karya Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Nah, judul pagi hari ini berbicara mengenai damai sejahtera dalam menantikan Natal. Iya, betul ya. Beberapa hari ke depan kita akan memasuki Natal. Untuk itu tentunya kita sedang menantikan untuk kita sama-sama merayakan Natal bersama dengan seluruh orang Kristen di dunia ini. Nah, firman Tuhan yang akan kita bahas diambil di dalam Yesaya 9 pada ayatnya yang ke-6. Dikatakan seperti ini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, tentunya kurang dari seminggu lagi kita akan merayakan Natal. Kita memperingati kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Nah, dalam masa-masa menjelang Natal, dunia seringkali sibuk dengan persiapan, dekorasi, dan belanja-belanja tentunya. Tetapi tahukah Anda bahwa pesan sejati Natal adalah tentang damai sejahtera yang datang melalui Yesus Kristus. Tentunya kita bisa melihat di dalam Yesaya 9 pada ayat yang ke-6 memberikan gambaran tentang siapa Yesus dan bagaimana dia membawa damai bagi umat manusia. Nah, mari kita renungkan apa arti daripada damai sejahtera Kristus bagi kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekacauan. Yang dapat kita renungkan arti damai sejahtera Kristus yang pertama adalah Yesus itu Raja Damai yang dijanjikan. Nubuatan Yesaya dalam Yesaya 9 pada ayat yang ke-6 tadi menunjukkan bahwa Yesus adalah Raja Damai yang membawa kepada tatanan yang baru. Apa maksudnya tatanan yang baru? Yaitu damai yang melampaui akal. Damai yang melampaui akal. Iya, sebab Yesus datang untuk memberikan damai yang bukan hanya berupa ketenangan lahiriah, tetapi juga damai batin yang melampaui segala situasi. Kebanyakan orang itu damai kalau situasinya baik-baik saja atau situasinya sedang oke-oke saja. Tapi Yesus menjaminkan buat setiap kita damai yang dia sediakan melampaui akal. Artinya akal kita mungkin sulit untuk damai dalam situasi yang tidak kondusif gitu ya. Tetapi karena Tuhan Yesus datang kepada kita, dia bisa memberikan damai di tengah situasi yang seperti itu. Nanti saudara bisa lihat di dalam Filipi 4 pada ayat yang ke-7. Yang berikutnya tentang damai ini berbicara mengenai damai melalui rekonsiliasi. Rekonsiliasi artinya melalui salibnya Yesus. Yesus itu mendamaikan kita dengan Tuhan. Kita ini dosa, manusia jatuh dalam dosa. Gak mungkin bisa terkoneksi dengan Tuhan. Tetapi damai itu datang, rekonsiliasi, Kristus itulah mendamaikan kita dengan Allah. Sehingga kita tidak lagi menjadi musuhnya Tuhan karena upah dosa adalah maut tentunya. Dan itu membuat kita menjadi anak-anaknya dia. Ini kita menjadi anak-anak Tuhan, kita bukan menjadi musuh lagi. Nah, itu yang membuat kita damai, ada rekonsiliasi yang dikerjakan oleh Yesus atas setiap kita. Nah, pertanyaan untuk direnungkan adalah, apakah damai Kristus ini sudah mengisi hati Anda di saat ini? Nah, perenungan yang kedua di pagi hari ini adalah Yesus itu penasihat ajaib dalam kesesakan. Dalam perjalanan hidup kita terkadang menghadapi kesesakan. Dengan situasi, dengan pergumulan, dengan perjuangan yang kita jalani. Kita juga seringkali berhadapan dengan kebingungan. Nah, Yesus itu disebutkan sebagai penasihat ajaib. Kenapa demikian? Karena Yesus mampu memberikan hikmat yang sempurna kepada kita. Maksudnya dia memberikan hikmat adalah bahwa firman-Nya itu sebagai panduan. Jadi firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita mudah tersesat di dunia ini. Kita mudah kebingungan. Tetapi justru Yesus sebagai penasihat ajaib, dia memberikan hikmat kepada kita melalui firman Tuhan sebagai panduan perjalanan kita. Lalu sebagai penasihat ajaib, dia juga memberikan Roh Kudus sebagai penghibur. Yesus memberikan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menuntun kita.
Dia sebagai pribadi yang bersama-sama dengan kita. Roh Kudus itu tidak pernah jauh, tidak pernah meninggalkan kita. Dia terus ada di dalam kita. Dia memberikan tuntunan kepada kita dalam kebenaran tentunya. Dan Roh Kudus juga memberikan kekuatan, memberikan penghiburan di kala-kala dalam keadaan yang sulit, sesuai dengan Yohanes 14 ayat 26. Nah, saudara dikasih Tuhan, di tengah hiruk pikuk dunia menjelang Natal ini, saya sebagai hamba Tuhan menyarankan carilah hikmat dan damai dalam keheningan bersama dengan Yesus. Dan perenungan kita yang terakhir, yang ketiga adalah Yesus itu Allah yang perkasa di tengah kelemahan kita. Anda bisa lihat di sini Yesus tidak hanya membawa damai, tetapi juga Dia adalah Tuhan yang perkasa. Nah, kehadiran Tuhan Yesus itu memberikan kekuatan buat Anda di tengah segala kelemahan kita. I don't know. Saat ini mungkin ada vonis dari dokter. I don't know. Mungkin hasil pemeriksaan kesehatan Anda tidak baik. Atau mungkin keadaan situasi keuangan Anda juga mungkin mencekam. Dan situasi keluarga Anda mungkin membuat Anda yaitu gemetar dan gelisah. Tapi hari ini saudara diingatkan bahwa Yesus itu Allah yang perkasa di tengah segala kelemahan kita. Apa artinya? Bahwa Dia memberikan kita kekuatan di dalam kelemahan. Pada saat kita merasa lemah, kasih karunia-Nya cukup untuk setiap kita. Karena kuasanya Yesus itu menjadi sempurna di dalam segala kelemahan kita. Itu yang dikatakan oleh Paulus di dalam 2 Korintus 12 pada ayat yang ke-9. Nah, apa yang dikerjakan Yesus dengan kelemahan kita sebagai kekuatan yang ada pada kita, dijaminkan buat kita adalah kemenangan atas dosa dan kemenangan atas ketakutan. Yesus datang untuk menghancurkan pekerjaan iblis dan memberikan kita keberanian untuk hidup sebagai pemenang. 1 Yohanes 3 pada ayat yang ke-8. Saudara adalah pemenang. Ingat baik, identitas Anda adalah pemenang. Nah, renungkanlah bagaimana kekuatan Kristus ini yang telah menopang Anda dalam perjalanan sepanjang 2024 ini. Nah, saya closing. Natal adalah tentang merayakan kedatangan Yesus Kristus, Raja Damai, penasihat ajaib, dan Allah yang perkasa. Di tengah segala kesibukan menjelang Natal. So please, jangan lupa untuk mengambil waktu bersama Yesus. Jangan cuma euforia, senang-senang karena Natal. Tetapi mari kita coba renungkan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Dan sebagai langkah praktisnya, ini saudara bisa lakukan. Yang pertama, coba lakukan ini. Luangkan waktu untuk berdoa. Mintalah damai sejahtera Kristus untuk memenuhi hati Anda. Langkah praktis yang kedua, renungkan kelahiran Kristus. Coba bacalah kisah kelahiran Yesus dari Injil Matius 1 atau dari Lukas pada pasal 2. Di situ saudara akan menemukan apa yang Tuhan telah sediakan bagi hidup Anda. Dan langkah praktis yang ketiga adalah bagikanlah damai. Artinya jadilah pembawa damai bagi orang lain dengan tindakan kasih dan ampuni mereka yang mungkin pernah melakukan pelanggaran atau kesalahan atau yang pernah melukai hidup Anda. Nah, mari kita sambut Natal dengan hati yang penuh damai dan sukacita sebab Yesus telah lahir untuk kita semua. Selamat beraktivitas di pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus berkati. Amin.